Selamat datang di Memoriam Express. Penantian berikutnya adalah tahun dengan peristiwa. Silakan like dan subscribe agar dapat. Para penumpang yang terhormat, sekali lagi kita kembali ke stasiun Limbo untuk menyusuri kisah urban legend di sini. Sekaligus mohon maaf, minggu lalu nggak ada up sama sekali ya. Karena ya akunya ada perjalanan, jadi nggak bisa ngedit maksimal pas itu. Nah baiklah, di stasiun ini aku akan membawa kalian mengarungi cerita tentang salah satu urban legend yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah buat kalian yang nonton di Sulawesi Selatan nih, salam kenal ya, dan pernahkah kalian mendengar hantu si laku ini? Coba komen di bawah. Soalnya aku jarang ya dengar hantu ini, tapi gimana ceritanya? Kita lihat. Nah menurut sumber yang aku lihat, hantu ini dikenal sebagai hantu anak kecil yang katanya jahil ya. Konon katanya selaku ini adalah arwah anak-anak yang malang, yang dimana mereka ini meninggal sebelum waktunya. Terus katanya juga mereka nggak bisa tenang nih di alam baka, makanya akhirnya mereka kembali ke bumi dan bergentayangan. Hantu silaku dipercaya berasal dari arwah anak-anak yang meninggal dengan keadaan seperti ini. Jadi katanya mereka itu belum sempat tumbuh gigi, bahkan belum sempat jalan. Tapi karena ada satu hal dan kejadian, akhirnya mereka pun harus pergi meninggalkan raga mereka. Jadi kebayang dong, ini masih sekecil apa anaknya gitu loh. Nah akhirnya jiwa-jiwa dari anak kecil ini bergentayangan lah itu di dunia, dan mereka mencari teman bermain dan mencoba memahami sebenarnya apa yang terjadi sama mereka. Bukannya harusnya gue masih hidup ya, bisa lari terus ketemu mama papa. Nah konon katanya si laku ini sering muncul di sekitar desa-desa tempat mereka tinggal pas hidup dulu. Jadi misal di desa A ada seorang anak yang meninggal nih dengan kriteria belum bisa jalan, terus belum tumbuh gigi. Nah bisa jadi di desa A itu akan ada si laku yang bergentayangan, dimana mereka berkeliaran di malam hari mencari anak-anak yang sepantaran mungkin, atau yang mungkin gedean dikit untuk diajak bermain. Tapi di sini konteksnya aku nggak tahu ya, apakah diajak main doang habis itu dipulangin, atau diajak main habis itu udah hilang. Jadi boleh banget kalau misalnya kalian punya informasi lebih tentang ini, diceritain aja di bawah ya. Nah terus selain itu mereka juga bisa membuat suara tangisan yang terdengar pilu banget, yang akhirnya membuat seluruh penduduk desa ketakutan. Nah lantas bagaimana sih penampakan dari hantu si laku ini? Nah, hantu si laku digambarkan sebagai anak kecil dengan kulit pucat pasi, dimana di wajahnya itu nggak ada senyum atau ekspresi bahagia sama sekali. Mungkin poker face aja gitu kali ya. Nah dengan rambut panjang kusut yang terurai bebas. Nah mungkin di sini gambarannya untuk anak perempuan seperti ini, dimana mereka memiliki mata besar dengan tatapan yang kosong. Nah terus untuk baju, mereka dikatakan memakai baju pas hidup dulu. Jadi nggak tahu deh apakah ini baju pas mereka benar-benar di hari terakhir mereka hidup, atau ya baju yang sebiasanya mereka pakai gitu. Nah lantas apakah ada cara untuk menangkal hantu ini? Karena katanya hantu ini juga lumayan jahil kan tadi di awal. Nah jadi menurut masyarakat setempat, mereka punya beberapa cara nih untuk menangkal hantu ini. Dimana salah satu cara yang paling umum itu dengan memasang bambu berlubang di depan rumah. Nah, seperti yang kita tahu, bambu sebenarnya banyak ya digunakan sebagai penangkal gitu kan. Aku nggak mau nyebutin hantu apa aja, tapi kalau misalnya kalian mau tebak-tebak boleh banget di bawah ya. Nah jadi katanya bambu berlubang ini dia bisa kan berlubang tuh, jadi otomatis akan ada udara yang masuk kan dari lubangnya. Nah bunyi angin yang masuk lewat bambu inilah yang dipercaya bisa mengusir hantu si laku dan membuatnya nggak mau ngedekat kayak gitu. Nah terus ada cara lain yang katanya itu cara lainnya adalah dengan menggunakan jimat, dimana katanya jimatnya ini terbuat dari tulang hewan atau rambut manusia. Nah jimat ini dipakai biasanya sebagai kalung atau gelang, yang dipercaya jimat ini punya kekuatan magis untuk melindungi pemakainya dari si hantu si laku tadi. Nah nggak cuman itu, katanya masyarakat setempat juga punya ritual khusus nih untuk mengantarkan arwah si laku ke alam baka, dimana ritualnya ini punya tujuan untuk menenangkan jiwa-jiwa anak kecil tadi dan membantu mereka menemukan kedamaian biar mereka nggak gentayangan lagi. Rest in peace. Nah tapi terlepas dari apapun penyebab seorang anak ini menjadi hantu si laku, apakah dari pas di kandungan atau pas
ada penyakit pas mereka bayi atau bagaimana. Tapi tentunya pesan moral yang bisa kita ambil adalah dengan menjaga anak yang kita miliki saat ini sebaik mungkin ya, dan berusaha untuk memenuhi kehidupan mereka dengan baik. Tapi kalau dipikir-pikir, hantu anak kecil ini mirip dengan boneka arwah Luktep dari Thailand gak sih? Bukan bonekanya, tapi arwahnya yang katanya sama-sama anak kecil kan. Nah, katanya arwah anak itu kalau yang untuk boneka Luktep ya. Kalau untuk boneka Luktep katanya arwah anaknya itu di blessing atau diberkati dulu nih. Baru abis itu mereka menjadi arwah yang baik kan. Berkemudian arwah baik tadi itu dimasukinlah ke dalam boneka Luktep. Kalau nggak salah baca begitu. Tapi kalau misalnya kalian punya detail untuk menambahkan, boleh banget kalian komen aja di bawah. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hantu selaku ini? Dan apa yang akan kalian lakukan nih kalau misalnya ketemu hantu ini di jalan? Dan itu tadi cerita di Stasiun Limbo tentang urban legend dari Sulawesi Selatan. Nah, kenapa memilih Sulawesi Selatan, Alicia? Kenapa nggak dari Aceh atau dari Papua dulu? Ya, nggak ada alasan sih sebenarnya. Kayak apa ya, tiba-tiba searching kan nyari ketemu hantu ini dan cukup apa ya, nggak terlalu sering dibahas atau hukumnya aja mungkin kurang nemu atau gimana. Tapi menurut aku ini salah satu urban legend yang apa ya, pokoknya lain lah gitu. Biasanya kan kalau anak kecil atau makhluk kecil kita taunya apa? Uyul kan. Nah, sekarang di sini ternyata ada hantu anak kecil tapi yang meninggal duluan, dan kalau dipikir-pikir menurut aku mirip sama hantunya Luktep ya. Nah, kalau kalian mau kita bawain tentang boneka Luktep nih, boleh banget komen aja di bawah. Atau misalnya kalian mau request tapi takut ketahuan temen loh, kamu ternyata ibu juga, jangan khawatir, kalian bisa isi aja link yang ini. Atau kalian mau sharing juga cerita pengalaman serem kalian, tulis aja di link yang ini. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton sampai sini, dan terima kasih juga untuk like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di stasiun. Kita telah sampai di stasiun utama. Terima kasih telah memilih Memoriam Express, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.